Oke, beberapa dari kalian mungkin kenal yang namanya Kaizen Theory. Oke, gue bakal jelasin singkat apa itu Kaizen Theory bagi lo yang belum tahu. Kaizen Theory itu ketika lo ngelakuin setiap kebiasaan yang bermanfaat sedikit demi sedikit. Dan itu gue terapin sekarang. Gue sekarang lagi pakai salah satu aplikasi yang namanya Habitika. Nggak dipromosiin anyway. Belum dipromosiin maksud gue. Habitika, I see you. Aplikasi ini ngebantu gue dalam menyelesaikan beberapa habit atau to-do list yang menurut gue awalnya berat buat lakuin. Tapi kalau dilakuinnya pelan-pelan dan sedikit demi sedikit, jadi ringan. Dan inilah cara gue menyelesaikan sesuatu yang rumit ala gue. Gue suka nulis, bukan nulis di buku, tapi di notes, digital anyway. Gue suka nulis yang menurut gue mungkin penting buat gue suatu hari nanti. Contohnya kayak gimana tuh? Misal, gue kan pas kuliah nanti ngekos ya. Gue bakal nulis beberapa hal yang mungkin suatu saat bakal gue bawa. Kayak kipas angin, baju, laptop, atau apalah yang mungkin bakal gue bawa gitu. Nah, beberapa yang penting ini bakal gue list di aplikasi yang gue bilang tadi. Dan kalau misalnya udah ready, tinggal gue centang-centangin. Mungkin lu bilang itu kan gak susah buat lakuin. Yang susah yang mana gitu. Kalau lu bilang itu gak susah, kenapa banyak orang yang lupa sama barang bawaan mereka? Ayo, skakmat lo. Tapi ada yang menurut gue lebih susah dari itu. Yaitu, pas gue persiapan UTBK. Kalau lu tahu, gue belum bisa manage waktu saat itu. Karena gue belum bisa manage waktu, YouTube gue gak upload. Makanya gue stuck subscriber gue di 100 saat itu. Tapi sejak gue nonton salah satu YouTuber produktivitas, gue lupa namanya siapa, dari Indonesia anyway, dia pas waktu itu ngebahas buku Atomic Habits yang sampai sekarang belum kebeli sama gue. Tapi saat itu gue mau mencoba nge-manage waktu. Setiap 1% lah gue ngelakuin habit gue menggunakan Kaizen Theory. Dan di videonya dia ngerekomendasi salah satu aplikasi buat ngecatat habits, to-do list, dan lain sebagainya. Nama aplikasinya adalah, ya yang tadi gue bilang, Habitika. Nah, pas gue UTBK, itu kan udah pasti gue belajar ya. Dan juga pas waktu itu gue les, dimana cukup lama lesnya. Hampir semua waktu itu dikuasain sama sekolah dan les gitu pas waktu itu. Dan ya, balik lagi, gue capek sama stres berat waktu itu. Bahkan gue pernah kepikiran, kayaknya gue gak bisa masuk perguruan tinggi negeri dah. Tapi, semua itu berubah. Asik, kayak karakter development gitu anjir. Gue sejak tahu Kaizen Theory dan beberapa isi buku dari Atomic Habits, gue mulai ngelakuin yang namanya teori 1%. Iya, ini gue buat sendiri namanya. Padahal mah Kaizen Theory gitu. Sejak saat itu, gue bisa lah setiap bulan buat 2 video. Kadang ya stres gitu, karena gak rame-rame. Tapi, sebuah perjuangan lah, dan gue mau ngelakuin hal itu juga gitu. Apalagi, gue ngedit masih pakai HP saat itu. Kadang error juga. Ya, perjuangan banget lah pas waktu itu. Dan akhirnya, gue bisa melewatkan dengan hasil yang memuaskan. Yaitu masuk perguruan tinggi negeri gue. Dan bahkan, gue masih bisa collab saat itu. Kalau dipikir-pikir, gak mungkin pas waktu itu bisa collab karena gak ada waktu sama sekali. Dan subscriber gue masih 100 pas waktu itu. Bahkan bawah kalau gak salah. Tapi ya, iseng-iseng collab juga saat itu. Dan dia mau juga ngebahas VTuber doxing saat itu bareng gue. Jadi, gue sempet-sempetin sih waktu itu juga. Dan itu hal paling rumit menurut gue yang pernah gue lewatin waktu itu. Soalnya ya, kalau dipikir-pikir, capek sih. Jadi mungkin 2 hal yang bisa gue kasih tahu ke lu pada, yaitu ngatur waktu sama konsisten. Ya itu aja sih. Dan konsisten gak harus ngelakuin sekaligus, sedikit demi sedikit aja. Dan mungkin akan kelihatan 2 bulan atau 3 bulan nanti. Dan itu aja sih video gue dan beberapa ilmu orang lain yang gue praktekin anyway. Dan see you next video and peace.